Shalom Bapak Ibu Saudara, kita meneruskan studi kita kristalisasi 1 Samuel. Kayaknya kita masih perlu membahas mengenai Hakim Eli ini, tapi barangkali kita singgung juga mengenai doa Hana. Tapi saya coba mengulangi dulu konteks jauh, katakanlah ya, konteks besar daripada kitab 1 Samuel ini. Karena ini sangat menolong sekali ya dalam kita nanti meneliti kasus-kasus atau tokoh-tokoh ya, katakanlah begitu di 1 Samuel ini. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan kemarin bahwa seorang ahli yang namanya Martin Knott ini melihat bahwa kitab Ulangan sampai Raja-Raja itu ada Ulangan, Joshua, Hakim-Hakim, Samuel, Raja-Raja. Itu satu, katakan mereka, dia bilang unified work, artinya suatu pekerjaan yang menyatu, suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh tim yang sama, tim editor itu setelah pembuangan menurut beliau, dan juga suatu pekerjaan atau dengan suatu pelayanan atau pekerjaan dengan maksud tertentu. Maksudnya ditulis ini yang disebut, mereka menyebutnya ini para ahli sejarah deuteronomistik ya. Jadi dari Ulangan sampai Raja-Raja ini itu suatu tulisan atau sejarah yang panjang Israel, dari mulai teologi Musa itu atau perjanjian Musa sampai kepada Raja-Raja itu dibuangnya umat Tuhan tahun 722 itu, yang sebagian ke Asyur, yang utara itu, yang selatan itu 586 ke sebelum Masehi itu dibuang ke Babel. Nah, jadi maksud daripada penulisan kitab Ulangan sampai Raja-Raja ini, yaitu sejarah deuteronomistik ini, adalah untuk mengingatkan, untuk menjadi suatu pelajaran bagi orang Israel bahwa pelanggaran terhadap perjanjian Musa, itu khususnya perjanjian Musa ya. Karena nanti dalam Tawarik ada lagi sejarah, itu fokus perjanjian Daud ya. Ini perjanjian Musa, bahwa pelanggaran terhadap perjanjian itu akan menyebabkan pembuangan ya. Dibuanglah Israel itu dari tanah perjanjian yang Tuhan janjikan. Nah, di dalam sejarah yang panjang ini ada tokoh-tokoh di dalam 1 Samuel khususnya ya. Tentu yang utama tokohnya itu si Samuel sendiri, nanti kita akan masuk ke sana. Tapi di antara tokoh-tokoh yang dicatat ini ada yang menang, ada yang kalah, katakan begitu dulu lah. Bukan soal yang sempurna maupun yang tidak sempurna, ini bukan soal itu. Misalnya Daud itu hatinya berkenan kepada Tuhan sebagai seorang raja. Saul tidak ya. Tapi bukan Daud sempurna. Ini soalnya Daud itu tidak melakukan seperti hal yang dilakukan Saul. Dan ini akan kita pelajari. Daud itu juga punya kelemahan, ngeri juga kalau memang merampas istri orang dan merencanakan pembunuhan terhadap suaminya. Saul tidak melakukan itu. Nah, jadi kita nanti akan melihat dalam kasus demi kasus atau tokoh demi tokoh sepanjang sejarah deuteronomistik, khususnya 1 Samuel ini, kita akan lihat ada beberapa yang baik atau berkenanlah di hadapan Tuhan, ada yang tidak. Nah, kalau kita melihat dalam sejarah, tapi seluruh sejarah Israel ini menuju kehancuran ya. Kalaupun ada sesekali lihat tokoh-tokoh yang baik, tapi tetap secara keseluruhan perjalanan Israel itu menuju pembuangan. Nah, ini sama seperti sejarah gereja. Setelah gereja mula-mula itu bagus, itu jatuh dari menjadi pecah menjadi ribuan denominasi itu perjalanannya menuju kepada penghakiman Tuhan kalau kita lihat di Wahyu pasal 17-18. Tapi di antara sejarah gereja ini, zaman-zaman ini ada para pemenang yang Tuhan pilih ya. Nah, inilah pelajarannya kita, ini sangat menolong sekali pelajaran sejarah deuteronomistik ini. Kita bisa melihat, oh rupanya para pemenang itu bukan orang sempurna. Tapi memang orang-orang yang berbeda lah dengan zamannya itu, ya. Dia melakukan hal-hal yang tidak seperti yang orang-orang sejamannya itu lakukan. Kayak Nuh lah.
Kalau kita mundur sedikit, Nuh itu bukan orang sempurna juga. Tapi dia tidak seperti orang-orang sezamannya. Di mana pada zaman itu orang kawin campur. Ya, ada keturunan Set, kalau kita lihat itu keturunan Set, ada keturunan Kain. Kawin campur, ya. Yang satu kan disebut son of God, itu keturunan Set itu. Dan ini keturunan Kain ya, anak-anak manusia yang tidak berkenan di hadapan Tuhan karena Kain menjauh dari hadirat Tuhan kan. Nah, Nuh nggak melakukan itu. Bukan Nuh sempurna. Jadi kita melihat nanti sepanjang kasus-kasus ya dalam kitab 1 Samuel ini yang sedang kita pelajari, kita lihat ada yang berkenan di hadapan Tuhan, ada yang tidak. Nah, ini jadi pelajaran buat kita. Mari kita lihat kembali dulu kepada imam atau hakim Eli ya. Ini menarik bagi saya karena, dan ini sangat penting juga bagi kita untuk kita pelajari, karena ini terkait dengan orang yang terpanggil melayani di kemah suci. Hakim Eli itu, dia melayani sebagai hakim yang terkait itu dengan kemah suci. Dia tinggal di Shilo, ya dia di sana melayani 40 tahun. Memerintah Israel sebagai hakim. Tapi kedua anaknya ini, Hofni dan Pinehas sebagai imam, melayani di Shilo. Nah, mari kita melihat dulu kembali, kita mengulang ya sebelum kita kaitkan nanti Imam Eli ini dengan Hana ini ya. Coba kita lihat dulu kegagalannya. Di sini ada dua sebenarnya Imam Eli ini. Pertama, kalau kita lihat di pasal 2 ini, kemarin sudah kita bahas itu, memandang dengan loba kepada korban sembelihan Tuhan dan korban sajian Tuhan. Kedua, menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, karena dia tidak tegur dengan tegas dan keras ketika Hofni dan Pinehas tidur bersama perempuan-perempuan yang melayani juga di kemah suci itu ya. Jadi dia negur juga, ngomong juga, dia bilang sih, mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu, sehingga aku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Janganlah begitu anak-anakku. Dia tegur juga, tapi menurut Tuhan, tegurannya itu tidak tegas, tidak keras, tidak ada disiplinnya, sehingga dipandang Tuhan, engkau menghormati anak-anakmu lebih daripada engkau menghormati aku. Nah, coba dulu kita lihat dulu ini ya, kesalahan Eli ini. Kalau menurut saya sih, ini ngeri nih, dua kesalahan ini umumnya bisa terjadi ya kepada orang yang melayani atau yang dekat dengan kemah suci lah ya, melayani Tuhan. Yang pertama, memandang loba. Memandang loba ini istilah Ibraninya ini sebenarnya ba'at, itu kata kerja, itu sebenarnya tukik atau menendang, ini sebenarnya itu despise, meremehkan lah persembahan itu ya. Tapi kita harus melihat dulu ya, ini konteks Perjanjian Lama. Memang para hamba Tuhan atau Lewi ya, suku Lewi itu yang melayani memang punya hak mengambil 1/10 dari seluruh suku-suku Israel, dan mereka hidup dari situ. Karena mereka juga nggak dapat tanah, nggak dapat apa, milik pusaka ya. Milik pusaka mereka itu adalah Tuhan. Jadi hati-hati dengan uang persembahan ini. Beda ini. Saya yakin kalau orang di dunia yang mencari uang, para konglomerat, mereka tentu orang yang cinta uang dan mengejar uang luar biasa, tapi Tuhan biarkan aja, bahkan diberkati, sehingga menjadi kaya luar biasa. Tapi kalau pelayan-pelayan Tuhan memandang loba terhadap persembahan yang dipungut dari jemaat, katakan begitu, nah ini hati-hati ya. Makanya kalau kita bandingkan gereja mula-mula, perhatikan tuh organisme gereja mula-mula, mereka itu sepenuhnya dipimpin roh ya. Sangat hati-hati sekali. Jangankan orang yang mengatur itu rasul-rasul ya. Yang memberi pun juga nggak main-main. Contohnya Anania Safira, dia memberi dengan motif yang nggak benar. Sebenarnya dia melihat kan di kasus itu dalam gereja mula-mula, orang banyak memberi dengan menjual ladangnya ada 2, kan jual 1, kasih uangnya langsung di kaki rasul-rasul dan sebagainya begitu. Jadi barangkali dia mendapat kemuliaan manusia, barangkali menurut Anania Safira, sehingga si Anania Safira ini coba seolah-olah menipu. Dia menipu memang. Jual semuanya dan dia bagikan itu seolah-olah itu semua hasil tanahnya itu diserahkan kepada kaki rasul-rasul. Petrus bilang, seandainya lah tanah itu nggak kau jual, itu kan tanah kamu.
Dan kalaupun sudah dijual, hasilnya itu milik kamu semua. Dalam kuasamu. Tapi kamu memberi seolah-olah itu semua uang hasil penjualan. Nah, Petrus bilang, engkau enggak menipu manusia. Ya, dalam pimpinan Roh Kudus itu Petrus bilang, engkau menipu Tuhan. Langsung vonisnya mati. Ya. Yang memberi aja itu enggak main-main. Ya, dihakimi Tuhan juga kalau salah motivasinya. Ya, apalagi yang menggunakan uang itu dengan tidak benar. Wah, itu ada lebih lagi. Kalau Roh Kudus bekerja. Nah, sekarang gereja ini sudah jatuh, merosot dia dan pecah menjadi ribuan denominasi. Terjadi permainan, apalagi dunia ini semakin, Alkitab juga bilang manusia semakin cinta uang, ya, materialistis begitu. Ini terjadi permainan yang luar biasa ini di dalam kemah suci, tanda kutip ya, yang orang-orang itu yang bermain uang itu, ya. Kalau sekarang tidak ada penghakiman seperti model Anania Safira, itu karena Roh Kudus tidak bekerja sedahsyat saat ini, yang nggak sedahsyat yang mula-mula itu. Sehingga seolah-olah ya orang bisa bebas-bebas saja begitu. Tapi nanti penghakiman tentu ada, ya. Penghakiman pasti datang, ya. Kemudian saya mau bicara dulu sedikit tentang gedung ini, ya. Karena persembahan itu, para pelayan Tuhan itu begini juga loh. Gereja mula-mula tidak ada bangun gedung masalahnya, ya. Semua itu organisme yang dipimpin Tuhan di Kisah Para Rasul itu tidak ada satupun yang membangun gedung. Karena uang itu semuanya, uang itu yang masuk, itu yang pemberiannya juga bukan perpuluhan, bukan buat sulung, buat janji iman, itu enggak. Nanti saya mau bicara sedikit mengenai ini. Persembahan yang masuk itu kerelaan aja, apa yang ada. Terus orang punya 2 ladang, semua punya 2 rumah, serahkan. Itu yang ada aja. Nah, dan uang itu dibagi. Langsung dibagi kepada janda-janda, orang-orang miskin. Itu per hari, pemberian rutin. Makanya ada keributan, sempat janda-janda yang urusan berbahasa Yunani, janda-janda berbahasa Ibrani. Ada ketidakadilan di dalam pembagiannya itu. Jadi tidak ada, bahkan 200 sepanjang sejarah gereja yang kita tahu ya. 200 tahun pertama, jadi kalau Yesus mati tahun 30 Masehi kurang lebih. 200 sampai 230 lah. Itu nggak ada kelihatan gedung. Gereja mula-mula nggak ada bangun gedung. Sehingga ini harusnya membuat kita bertanya, kenapa sekarang para pemimpin denominasi kayaknya berlomba-lomba juga bangun gedung ini. Ya ada apa rupanya? Saudara jangan berpikir, oh itu cuma gedung tempat ibadah. Enggak gitu. Ada esensi di balik pembangunan gedung-gedung besar itu yang megah itu. Kadang bisa ratusan miliar, bahkan triliun kali ya, setengah triliun ya. Kan udah memang 500 miliar, tapi kan sudah setengah triliun itu. Ada apa dengan itu? Ya. Dan itu menariknya kan nggak mungkin, bukan dengan kerelaan kayak gereja mula-mula begitu. Serelaannya orang memberi, enggak. Ada juga pajak-pajak istilahnya, perpuluhannya lah, ada janji iman. Janji iman itu nanti saya ngomong dulu kesaksian sedikit lah ya. Karena ini bagi saya ini mengenai uang ini, ada uang dalam pelayanan ya, maksud saya itu penting. Karena Tuhan melihat itu. Ya. Tuhan melihat itu. Banyak orang, kalau banyak jemaat yang bilang, udah biarin, itu kan urusan dia dengan Tuhan. Enggak. Itu sebenarnya bukan urusan dia dengan Tuhan, itu urusan kita bersama sebagai anggota tubuh Kristus, itu urusan kita. Ya. Jadi urusan saya ini sekarang ini sebagai yang mendapat karunia mengajar, saya menyampaikan apa yang saya pahami itu sebagai kebenaran terkait dengan keuangan ini kan Hakim Meli contohnya memandang loba itu. Ya. Jadi saya akan sampaikan apa adanya. Nanti kalau ada orang respon sama saya, bilang saya penyesat lah, iri hati lah, itu yang bukan urusan saya. Itu urusan mereka yang memberi respon, atau yang cuek sama saya, itu bukan urusan mereka. Ini urusan saya untuk menyampaikan apa adanya sesuai Alkitab dan sesuai pengalaman saya juga. Nanti saya mau sampaikan juga saksian mengenai gedung, mengenai duit inilah.
Jadi kita masing-masing kerjakan aja urusan masing-masing. Ya, karena banyak jemaat ngomong itu kan bukan urusan kamu nggak usah menghakimi begini. Itu kebodohan yang ditanamkan para pemimpin kepada jemaat sehingga akhirnya kejahatan itu, ya, kejahatan hakim ini jadi merajalela, ketidakadilan, kejahatan dan sebagainya. Ini mau saya bicara dulu sebentar. Saya dasarkan ini dengan kesaksian saya juga, ya. Jadi mengenai gedung ini ada esensi saya bilang di balik pembangunan gedung itu. Bukan sekedar untuk tempat ibadah, enggak. Oh, gereja mula-mula nggak punya gedung. 200 tahun pertama gereja mula-mula nggak punya gedung. Nyatanya dunia yang dikenal pada waktu itu dimenangkan oleh gereja mula-mula. Ditaklukkan sampai akhirnya tahun 313 Konstantin, Kaisar Roma itu juga jadi Kristen. Sejak itu mulai pembangunan gedung-gedung yang besar-besaran mulai. Yang justru ketika gedung ini terbangun, kesaksian terhadap jadi garam dan terangnya kepada masyarakat justru berkurang. Jadi kepada fokusnya kepada gedung, kepada program, kepada organisasi, kepada para pemimpin. Jadi ke situ. Mengapa? Makanya saya bilang ada esensi di balik pembangunan gedung itu. Esensinya apa? Esensinya ini loh, yang di Kisah Para Rasul 20 bilang itu. Para pemimpin menarik murid-murid daripada jalan yang benar yang tadinya dipimpin roh, dia tarik sini sehingga mereka murid-muridnya ikut pemimpin. Nah, para pemimpin ini butuh gedung untuk menarik murid-murid itu kepada dirinya. Saya ulangin lagi ya, supaya kenapa gereja mula-mula nggak butuh gedung? Itu bukannya kebetulan, bukan. Memang itu rancangan Roh Kudus, sehingga gereja mula-mula nggak punya gedung. 200 tahun pertama nggak punya gedung. Nggak ada orang yang dipimpin roh untuk bangun gedung. Kalaupun Paulus perlu gedung, dia pakai aja ruang Tiranus yang ada dia. Atau dia, kan sebenarnya nggak perlu. Ya. Jadi, kenapa sekarang ini gedung ini menjadi seperti simbol ya, kemegahan seseorang, keberhasilan pelayanan seseorang. Itu ada di balik itu. Kisah Para Rasul 20 itu. Menarik murid-murid kepada dirinya, para pemimpin ini, dan itu yang para pemimpin ini yang butuh gedung. Bukan Roh Kudus butuh gedung, juga bukan jemaat butuh gedung, enggak. Karena jemaat itu malah lebih bersaksi luar biasa. Jadi garam dan terang, dia terobos masyarakat dimanapun mereka berada, diterobos itu tanpa gedung, tanpa fasilitas ini. Nah, jadi saya nggak menyalahkan soal gedungnya ini ya, bukan. Ada esensi, apa ya istilahnya. Ada sesuatu di balik gedung itu, ya, bukan selain kemegahan para pemimpin, selain kebutuhan para pemimpin, ada juga esensi yang menarik murid itu kepada dirinya itu loh, yang Kisah Para Rasul 20 bilang. Nah, dalam pembangunan gedung saya pun pernah terjebak, katakanlah begitulah. Bukan terjebak ya. Memang saya melakukan juga kesalahan-kesalahan seperti itu. Ini mau saya sampaikan dulu kesaksian saya sedikit mengenai gedung. Ini bukan karena saya sampaikan, bukan karena saya rugi ya, enggak. Karena saya merasa justru saya diuntungkan lah, dalam arti punya pengalaman seperti itu ya dalam hal gedung ini. Saya diuntungkan karena pengalaman ini sangat berharga dalam pengenalan saya akan Tuhan maupun pengenalan saya akan gereja mula-mula itu. Kenapa gereja mula-mula nggak butuh gedung? Gitu ya. Jadi seperti saya bilang ya, tahun 90 itu saya pelayanan sampai tahun 99 kurang lebih dengan 5 penatua, pendeta katakan begitu, yang semuanya senior saya itu. Karena saya yang paling muda. Kami mulai dengan pelayanan dengan 8 orang aja waktu itu. Saya masih pemuda main gitar. Ya, pelayanan dengan semangat kami semuanya, ya, terjadi banyak mujizat lah bagi orang-orang yang luar yang ngelihat begitu. Wah, ini sangat karismatik sekali ya, gerejanya itu atau denominasinya lah ya. Kemudian kami merasa perlu gedung untuk mengumpulkan orang. Awalnya kami di rumah-rumah juga, di rumah salah satu senior itu, karena memang nggak ada gedung. Tapi akhirnya merasa, nah, kami mempraktekkan juga perpuluhan. Tarik uang dari jemaat itu dengan perpuluhan dan dengan janji iman. Saya juga termasuk memberikan itu. Nah, janji iman. Janji iman ini ngeri nih. Artinya kita bukan memberi apa yang ada, tapi kita memberi
menurut pemimpin itu imanmu dulu, ya. Patok dulu sekian per bulan kau mau kasih. Ya, setelah itu ya berusaha lah engkau, ya. Jadi bukan memberi apa yang ada juga, bukan memberi dengan rela, enggak. Kita dipaksa juga, ya. Kami waktu itu memberikan janji iman per bulan cukup gede menurut Tuhan kami pada waktu itu. Karena saya pikir-pikir ya harus jadi contoh lah, pendetanya mesti ngasih gitu sebagainya. Baru saya melihat begini, akhirnya ya, baru saya tahu di akhir pelayanannya kan pecah. Barulah saya tahu kejahatan itu. Nggak mau kan gedung atas nama 1-2 orang kalau dalam ini. Ini ada gedungnya itu di Kelapa Gading itu miliaran juga itu harganya itu saya rasa sekarang. Nah itu saya pun menginjakkan kaki ke sana pun barangkali mesti izin dulu gitu. Padahal itu saya dari awal itu saya pelayanan 8 orang. Saya main, bahkan saya baru dibeliin mobil sama bapak saya. Baru itu belum sempat setahun pelayanan jemaat gitu ke Jambi waktu itu, jatuh itu mobilnya saya jual, saya bayar lagi perpuluhannya kepada denominasi kami itu, ya. Jadi habis-habisan lah saya memberi. Tapi kan gedung itu atas nama, bukan atas nama saya, atas nama senior dan 1 orang lagi. Dan sekarang setelah pecah, tak ada apapun yang saya bisa mau pakai gedung pun mesti izinnya kayak apa aja. Padahal kalau dalam perusahaan dunia itu saya menaruh saham di situ. Ada lebih keadilan daripada di gereja ini, katakanlah di antara umat Tuhan. Tapi ngeri sekali Bapak Saudara, ya. Tuhan lihat itu. Ya manusia banyak. Saya yakin ini bukan cerita saya aja. Banyak juga cerita-cerita orang lain, kasus-kasus yang terkait dengan gedung ini loh. Di situ terjadi ketidakadilan, di situ terjadi pemerasan, di situ banyak sekali penyalahgunaan di situ. Gedung ya, yang penyalahgunaan uang itu banyak. Nah jadi apa yang mau saya sampaikan di sini dan melalui kesaksian ini juga, hati-hati. Ini Hakim Eli itu dia bisa memandang dengan loba, bisa jadi perebutan gedung itu, ya. Yang itu tidak terjadi dalam gereja mula-mula ketika semua orang dipimpin Roh Kudus. Tidak terjadi, tidak ada gedung sama sekali, ya. Jadi kesalahan Hakim Eli ini, kalau saya terangkan di zaman sekarang, ini bisa lebih besar dosa-dosa Hakim Eli di zaman ini karena gedung itu. Seandainya lah tidak ada gedung lah, dunia kekristenan mungkin lebih baik. Lebih baik dunia kekristenan itu kalau nggak ada gedung. Tapi nggak mungkin. Karena para pemimpin mau menarik orang, narik uangnya juga dia butuh gedung. Sekali lagi ya, gedung itu ada nilai, ada esensi di balik itu. Bukan gedungnya yang salah, masa sih gedung salah? Pakai gedung juga nggak salah. Tapi di balik itu ada sesuatu. Ini saya merasakan sendiri. Ada sesuatu itu. Ya, saya yakin kesimpulannya. Para pemimpin yang melayani Tuhan, ya, melayani secara organis, sama sekali nggak butuh gedung. Saya lah sekarang. Saya melayani aja, memperlengkapi umat Tuhan yang mau diperlengkapi. Saya nggak narik orang kepada diri saya nggak butuh gedung. Ya paling saya butuh rumah ya sendirilah, ya. Saya nggak butuh. Kalaupun misalnya kita butuh mau ketemu rame-rame ya di kafe aja atau di lapangan atau nyewa gedung atau apalah. Saya nggak butuh. Karena saya nggak narik murid. Nah sekarang kalau saya narik murid, saya sangat butuh gedung. Nah mulai ketika butuh gedung saya akan tarik juga uangnya. Nah ini mulai perpuluhan dan iman macam-macam. Jadi menurut saya kesimpulannya saat ini, para pemimpin yang butuh gedung hati-hati. Ada apa dengan pelayananmu? Mengapa? Ya, ini saya mengatakan ini sesuai pengalaman. Tidak hanya firman Tuhan ini aja, tidak hanya Hakim Eli yang saya baca. Dia menyalahgunakan memandang loba persembahan. Nah, itu pengalaman saya begitu. Saya yakin kalau orang jujur lah semua para pemimpin yang bangun-bangun gedung ini. Untuk apa itu? Nggak salah kebaktian di gedung, nggak salah. Kalau ada gedung sewain aja atau apa gimana. Karena jemaat mula-mula sama sekali uangnya tidak ada untuk fasilitas model-model begitu. Karena mereka nggak ada yang narik. Petrus atau apa semua nggak ada yang narik murid kepada dirinya. Jadi kesalahan Hakim Eli menurut saya ini ya,
itu sangat berlimpah di dalam denominasi-denominasi saat ini. Sangat berlimpah, yaitu memandang loba terhadap persembahan umat Tuhan. Jangan bodoh ya umat Tuhan ya. Ini saya bicara sama umat pilihan Tuhan lah. Banyak soalnya saya dengar, kamu jangan menghakimi para pemimpin. Itu kan kita kasih aja. Kita kasihkan untuk Tuhan. Biarin aja, itu urusan Tuhan dengan dia nanti. Bukan. Itu bukan urusan Tuhan dengan dia. Itu urusan saya juga sebagai pengajar Alkitab, sebagai anggota tubuh Kristus, untuk menyampaikan ketidakadilan dalam gereja, kerakusan dalam gereja. Firman Tuhan bilang, tegurlah, nasihatilah selama masih mungkin, ya. Mudah-mudahan mereka dengar. Ya, yang ngumpulin duit, ngumpulin bangun gedung itu, mudah-mudahan dengar ini, ya, mudah-mudahan ya. Ya kalau nggak dengar juga nggak apa-apa, itu bukan urusan saya. Jadi saya bilang tadi, respon orang terhadap saya ini, ya, apa yang saya katakan itu bukan urusan saya. Urusan saya, tapi saya mesti katakan, ketamakan, kerakusan, cinta uang daripada para pemimpin ini, yang ngumpulin uang, bangun gedung besar-besar itu urusan saya untuk bicara bahwa itu tidak dipimpin roh. Karena kenapa? Gereja mula-mula yang dipimpin roh, tidak pernah ada yang dipimpin membangun gedung. Tidak ada. Itu dia maksud saya. Hakim Eli, kejahatan Hakim Eli di zaman ini sangat berlimpah dalam hal gedung itu. Jadi rakus sama uang. Jadi berebut gara-gara gedung. Karena ada sesuatu di balik gedung ini. Ini dosa Imam Eli ya. Selain menghormati anak, ini saya pun belajar ini. Saudara, sebagai kita pelayan Tuhan, hati-hati. Jangan sampai menghormati anak kita lebih daripada, terutama yang terkait dengan pelayanan ini. Saya sih dengar-dengar aja ya, ada kasus ini, bukan di Indonesia, ini ada gedung denominasi terbesar di dunia katanya. Konon yang saya dengar, itu nggak tahu benar apa enggak, itu katanya anaknya main saham. Sehingga ada terjadi penyalahgunaan uang. Barangkali mau menolong anak itu nggak tahu apa. Pendeknya menghormati anak lebih daripada menghormati Tuhan. Ini pun ya memang tiap keluarga ya per kasus lah ya. Tapi ini pun peringatan. Karena Eli ini ngeri sekali. Tadinya di penghakiman Tuhan itu begini. Bilang ya, sesungguhnya aku telah berjanji, kata Tuhan. Sesungguhnya aku telah berjanji keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang, bayangin janji Tuhan itu diganti dulu. Rencana Tuhan yang semula diganti sekarang. Dengan izin Tuhan dia bilang begini. Sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Ini kan nggak main-main ini. Tadinya Tuhan berencana bagi seseorang itu, wah dia akan hidup di hadapan Tuhan, diberkati, jadi berkat sebagainya. Tapi ternyata karena kesalahan baik menghormati anak maupun kesalahan memandang loba itu berubah. Nanti kita lihat juga Saul ya, Saul juga berubah begitu. Oke lah ya. Jadi besok kita masuk sambung kali tentang Hana. Kita tinggalkan dulu Hakim Eli ini ya. Saya kira sudah 2 session ini udah jelas lah ini. Bagaimana dosa daripada Hakim Eli di zaman ini banyak sekali berlimpah. Terutama yang terkait dengan gedung itu yang saya bilang tadi. Haleluya. Amin.